Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Peserta bahasa Al-Quran, kita teruskan masih dalam pola 11. Jadi pola 11 ini tidak begitu memfokuskan kepada modelnya, yaitu bentuk 2, 3, kata penunjuk, tetapi sudah banyak berlatih membaca. Ya. Tapi bacaannya kalau pola 1 sampai 11 tetap berpola subjek, predikat atau mubtada khabar. Itu yang pokok. Nanti pola 12 baru dirubah namanya fi'il dan fa'il. Jadi menjelang itu memang sudah ada juga. Yang jelas pola 1 sampai 11 tetap subjek, predikat. Berbagai-bagai modelnya. Nah, dulu sudah kita baca nih, Rihlatul Khulud, perjalanan yang abadi. Ini sudah dibaca Al-Qabru. Pertama adalah kubur. Jadi ini ceritanya awwalu manazil akhirah. Jadi kubur itu adalah awal tempat akhirat. Nah, dia liang neraka bagi orang kafir dan munafik, dan taman bagi orang mukmin. Kemudian datanglah azab padanya karena beberapa kedurhakaan, antara lain kedurhakaannya adalah tidak bersih, ya baul, ya tidak cebok atau tidak cuci. Terus ada mengumpat, sudah itu menipu, bohong, sudah itu tidur sholat, kemudian menghindari Quran, zina, dan liwat, riba, dan tidak membela agama, dan lain sebagainya. Kayaknya mak susah tuh. Batua, lain batuanya. Ya, terus akan lolos daripada azab itu orang yang beramal soleh, yang ikhlas karena Allah, kemudian berlindung dari azabnya, maksudnya selalu berlindung dari azab, sudah itu membaca surat Al-Mulk dan lain surat Al-Mulk. Kemudian ada pula terpelihara dari azab, itu orang syahid, orang yang membela kebenaran, kemudian ini mati hari Jumat. Ini wal mabtun ini rupanya orang sakit perut ini. Mabtun ya orang sakit perut, mungkin bentuk kolera atau yang mendadak gitu, dan lain dari itu ya. Untuk keterangan. Sekarang bacaan kita ini etape kedua perjalanannya. Jadi yang ini adalah penderitaan di dalam kubur ya. Jadi ada orang sudah senang-senang di dalam kubur, ada orang menderita. Itu mudah melogikakannya itu. Kalau orang yang tidak baik meninggal tentu dihantui oleh kejahatannya. Kalau orang baik dia tenang-tenang aja. Itu kesimpulannya. Nah sekarang ini, coba gunakan pola 1 sampai 11, segala senjata pemungkas ya, dari nomor 1 sampai 11 itu apa kira-kira bacaannya ini. Sampai sini saja. Baru ditutup dengan ini. Ini etape kedua ini. Setelah di dalam kubur, baru inilah ini ya. Coba dimulai dulu. Apa kira-kira membacanya seperti ini, dia pakai alif lam. Jadi yang mau dipikirkan membaca itu, ini diterka-terka saja dulu. Kalau yang kha ini wajib benar harkatnya nih. Apa kira-kira? An-nafikhu.
Ada yang membaca an-nafihu. Kalau sekiranya an-nafihu, itu kan berarti seperti alima, an-nafihu. Jadi pada umumnya di tengah ini mati nih. Karena kita memang belum belajar, nanti kita akan, jangan khawatir mencari asal usul kata, nanti bisa dicari. Ada yang pakai rentetan saudara-saudaranya, dan ada yang memang tidak, sudah ditentukan begitu saja. Ya, itu makanya nanti ada namanya isim, itu ada isim mustaq, bisa dibelah-belah, bisa diambil keturun-keturunannya. Yang satu lagi jamid, nggak ada, bisa diambil lagi, memang sudah beku. Nah, ini membacanya, kalau kha ini kemana tadi bacaannya, barisnya dibuat? Di Baris, depan. ya baris depan ya, ya, khu. Jadi ini dibaca Nafhu. ya, an-nafhu, gitu ya. Nafhu. Enggak mungkin pula dibaca an-nufhu, jarang, an-nifhu jarang. Jadi yang betulnya adalah an-nafhu. An-nafhu. Kalau ini sudah enak bacanya nih. Apa? Fisuri. Ya. Ini kan enggak mungkin pula dibaca pisiwar gitu. Enggak pula, yang sudah mengarah. Memang begitu membaca Arab gundul itu. Jadi nanti lama-lama kita tidak asing lagi. Jadi an-nafhu pisuri. Kalau seperti ini susunannya, mana pokok kalimat ini? Pokok kalimatnya tersembunyi. Mana tersembunyi lagi? An-nafhu. Ya, kan langsung an-nafhu. Jadi an-nafhu pokok kalimat. Mana sebutan? Fisuri. Pisuri. Ini otomatis ini pokok kalimat. Sebab kalau sekiranya buat pula tersembunyi, misalnya nanti ini adalah An-nafhu fisuri. ya, jadi apa dibuat? Bukan ditambah haza di depannya. Hazaf. Ya, tapi ini jarang. Ya, memang kalau seperti ini bisa yang judulnya yang di atas ini. Karena yang judul ini, kepalanya ini kan tidak pakai lip lam dia. Ini disandarkan ke sini. Sedangkan yang ini dia sudah ada alif lam. Sudah ada alif lamnya. Ya. Jadi yang perlu sudah dapat kita itu an-nafhu pisuri. Jadi rute yang kedua dalam perjalanan yang abadi itu adalah an-nafhu pisuri. Sedangkan rute pertama al-qabru. Ya. Al-qabru. Ya, al-qabru. Ini. Ingat-ingat itu dirasa-rasakan, baru yang di sini adalah an-nafhu fisuri. Arti an-nafhu ini adalah tiupan, trompet, hembusan. Ya, di trompet itu nafhu ya. Tiupan atau trompet pada sangkakala atau pada pisuri. Ya, jadi ada nanti trompet pada sangkakala, yaitu pada hari berbangkit ini. Tadi kan dalam kubur. Dalam kubur berapa lamanya? Wallahu alam. Pokoknya sudah awal. Baru nanti ada tiupan pisuri. Oke, ini sudah betul. Coba ini lagi membaca yang ini. Ayo, lambat-lambat. Asuri. Asuru. Asuru. Ya. Asuru, betul ya. Karena dia pokok kalimat. Baru cari sebutannya. Kalau ini kaf, ra, nun, bagaimana kira-kira membuat barisnya ini? Ya. Karana.
Kalau Qarana. dibaca nanti qarana kan berarti fi'il madi jadinya. Kalau fi'il madi, bagaimana? Begitu-begitu pikiran kita. Jadi ini sama juga. Qarni. Ya dibacakan. Jangan dibaca karni. Qarani. Jangan dibacakan, jangan dibaca ni. Karna. Karnu. Ya, karena ini sudah pokok kalimat. Ya. Ya. Jadi kalau ini pokok kalimat berarti ini kemungkinan sebutan. Cuma kalau ini sebutan tentu nggak mungkin karni. Memang dibaca Karnu. Dibaca karnu dia berarti kan direm, tidak boleh pakai tanwin. Sedangkan yang di belakang ini nggak apa-apa. Jadi mungkin ini yang betulnya ada dipakai tanwin bacanya. Kalau pakai tanwin membacanya ini pun sudah bisa mengikuti. Karnun azimun. Ya itu dia. Jadi as-suru Qarnun azimun. Sampai situ dulu. Jadi as-suru qarnun azimun. As-suru apa tadi? Sangkakala ya. Tiupan sangkakala itu, qarnun itu kurun ya. Qarnun kan kurun, masa. Ya. Qarnun masa, azimun. Kalau azimun mungkin bisa dapat artinya apa itu? Besar ya. Jadi sangkakala itu adalah kurun yang sangat besar, masa yang sangat besar. Wah, itu yang paling dahsyat itu. Ya. Itu paling dahsyat. Jadi kalau kita mau balik ke menuju perjalanan abadi, maka etapa kedua ini akan sama-sama kita alami ya. Jadi as-suru qarnun azimun. Baik. Ini lagi coba kalau ini ya bagaimana ini kira-kira ini? Lihatlah ada berbentuk al dia, ada berbentuk di belakangnya. Nah, ini biarlah dibantu ya. Kalau seperti ini kita belum belajar, berarti kalau kita melihat kamus, kalau ini dibuat kata benda, tidak mungkin. Sebab kalau ada al begini seperti al di sini, nggak boleh nempel ini lagi. Hu. Jadi berarti ini kata kerja ini. Tapi kata kerja tidak 3 huruf. Kalau 3 hurufnya, coba cari yang 3 hurufnya. Tapi belum dapat juga ya. Jadi nanti kata kerja itu aslinya 3 huruf, ada aslinya 4 huruf, kemudian ada ditambah 1 huruf, ada ditambah 2 huruf, ada ditambah 3 huruf, itu aja. Jadi kalau begini tambahan ini dia. Alif ini tambahan ini. Ta ini tambahan ini. Jadi yang aslinya yang mana yang 3 huruf ini? Qaf, mim, ha. Alif ini tambahan, ta tambahan. Jadi yang mana aslinya? Qaf, mim, ha. Mana qaf mim ha? Ha ini kan kepunyaan juga. Kan Koma. Ya, jadi mana aslinya 3 huruf? La, qaf, ma. Ya. Jadi bacaannya berarti di atas barisnya biasanya itu. La, qama. Jadi nanti ini ditambah. Ditambah menjadi il, ta, ma. Gitu jadinya. Sama seperti misalnya jama'a. Coba kalau ditambah misalnya alif sama ta. Coba dengarkan baik-baik ya. Jin, ma'a. Jin, mim, ain. Ditambah alif sama ta. Bagaimana bacanya? Ija. Itu. Kalau ini coba. Kalau ini ya. La, qama. Ditambah alif sama ta. Il, taqama. Kan? Coba kalau jama'a. Tambah alif dan ta. Ijta. Gitu caranya. Ya, coba ini lagi. Sami'a. Coba tambah alif sama ta.
is payah ya. Papan tulis itu Pak itu Karena Pak. pakai papan tulis, jadi kalau Kan dibayang-bayangkan papan tulis apa yang ketik itu kan ada, Pak tulis aja di situ. Ya, itu Sambil paci. ya payah-payah pula. lebih payah menghayal. Enggak, itu kan berarti kan belum belajar. Kita murah gini. Ini kan ditambah alif, ta. Nah, jadi ini jangan dimasukkan ini. Jadi bertambah alif ta jadi iltaqama. Kalau jamaah ijtama'a. Kalau sami'a istama'a. Begitu aja. Nah, jadi ini iltaqama berarti fi'il madi. Nah, fi'il madi ini. Nah, coba ya. Coba baca dulu nih. Sama-sama bacanya. Iltaqamahu. Ya. Iltaqamahu. Nah, coba diulang dari sini bacanya. As-suru. Asuru qarnun azimun taqamahu. Iltaqamahu. Kalau ini iltaqama fi'il madi, tugas kita nanti mencari manalah fa'ilnya. Maka melirik-liriklah kita ke sini. Ini bisa dikenal enggak? Apa ini? Israfil. Mungkinkah ini jadi fa'il dari iltaqama? Mungkin. Jadi coba baca sampai sini. Coba ayo. Mulai dari sini. Iltaqamahu Israfilu. Ya. Ya sampai situ. Jadi iltaqamahu Israfilu. Kenapa berani membaca Israfilu? Karena dia Pokok. fa'il. Iya, menjadi fa'il dari iltaqama. Begitu caranya. Ya, jadi iltaqamahu bisa langsung kemari. Jadi iltaqamahus, begitu. Iltaqamahus rafilu. Kalau iltaqama itu artinya meniup, melahap. Kalau lakama saja dilahap itu, tapi kalau iltaqama berarti sangat hebat lahapnya. Jadi jangan dibayangkan meniup trompet. Sebagian orang mengatakan ya seperti trompet lah dilahapnya katanya. Oh enggak. Mungkin wallahu alam bagaimana dia bukan pakai trompet ya, dia sekali entah dihembuskannya sekali ya, dilahap. Jadi menghembuskan hu-nya itu berarti ini. Iya, asur ini dibalikkan sini. Menghembuskan akannya trompet atau akannya sangkakala tadi hu. Kan ini kan asuru kornun azim. Sangkakala itu kurun yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Meniupkan akannya kurun yang besar itu, siapa yang mengerjakannya? Israfil. Jadi Israfil nanti bakal hebat nanti, sama-sama kita hadapi itu, ya. Jadi jangan yang terpikir, makanya baik-baik di dunia ini bagaimana teknologinya dibikin. Ya, Israfil. Terus ini coba ini baca, ini saja sampai betul. Tanziru. Ya. Yantaziru. Coba kenali dulu nih. Fi'il madi kan fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il mudhari, berarti ada ya-nya kan yantaziru. Ini pun tidak 3 huruf lagi nih. Kalau yang 3 hurufnya bisa nggak dicari asal usulnya? Fi'il madinya. Nazara. Ya. Nazara. Berarti ini ditambah juga ini fi'il mudhari'nya. Apa kira-kira fi'il madinya yang tambahan? Apa tambahannya nih? Sama ini. Alif dan aslinya nazara. Tapi kalau ditambah alif yang santa. Jadi berarti gitu. Intazara. Kalau ini iltaqama. Nanti ada faidah-faidahnya itu. Apa bedanya kalau ditambah 1 huruf, bagaimana kalau 2, bagaimana kalau 3, begitu.
Bagaimana kalau digandakan nanti tengah? Itu nanti lagi. Itu nanti spesial kita belajar-belajar dituliskan itu. Nah, kalau begitu, yantaziru. Apa tugas kita kalau kita sudah tahu membacanya yantaziru ini? Apa yang mau dipikir? Ya mencari fa'ilnya. Mana kira-kira fa'ilnya ini? Bisa nggak ke belakang ini? Mata, mata, ada nggak mata? Mata, nggak mungkin. Nggak ada di sini. Huruf jar lagi. Berarti kalau begitu fa'ilnya di mana? Apa? Tersembunyi. Kenapa tidak anta? Ya, karena fi'il mudhari'nya ya. Kan gitu. Kalau ya misalnya tantaziru, iyalah. Bisa ya, bisa anta. Kalau nantaziru, nahnu. Kalau antaziru, sudah pasti ana. Gitu. Jadi di sini fa'ilnya adalah huwa. Ya. Kalau yantaziru artinya menunggu. Jadi sudah menunggu. Jadi kalau begitu menghembuskan atau meniupkan akannya sangkakala itu siapa yang meniupkan? Israfil. Bagaimana keadaan Israfil? Sedang menunggu. Menunggu dia. Sekarang dia menunggu itu. Jangan ditanya pula kemana dia menunggu. Jangan dipikirkan seperti menunggu kita. Ya. Menunggu dia. Apa yang ditunggunya? Ini baru. Ini kalimat baru. Mata. Mata ini when? Kapan? Mata. Mata ini bukan mata artinya kalau seperti ini. Kalau yang mati itu mata. Kalau ini enggak mata. Kapan? Kalau ini dipasifkan. Yuk maru. Ini yuk maru bukan yak muru ini ya. Jadi yang taziru mata yuk maru. Yuk maru berarti dipasifkan itu. Yuk maru. Diperintahkan. Coba ini wajib pandai bacanya. Binafhi. Terus Nafhi. Ini? Enggak mungkin. Ya menurut saja tuh jangan. Jadi binafhi. Jangan lari pula ke atas dia binafhihu, kan pencong lidah tuh. Jadi binafhihi. Kalau nafhi apa arti tadi? Nafhi. Tiup. Ya. Sudah tiup ya. Ini juga menghembuskan ini. Memang bentuk dimakan ya. Ya, terus kalau ini dengan tiup. Coba diartikan. Yang menunggu dia Israfil itu kapan? Diperintahkan. Meniup. Dengan tiupannya. Ini kan huruf jar. Jadi rupanya Israfil sudah menunggu-nunggu kapan diperintahkan dengan meniupannya. Jadi menunggu perintah. Jadi sekarang Israfil itu menunggu perintah ya. Perintahnya adalah al-ula. Yang pertama, ini ula kembali di surah ula itu ya. Al-ula. Wajib ini betul membacanya sampai sini. Ayo, apa? Nafhatul. Khatul. Ini sudah jelas kata benda ini. Faz'u. Ya. Faza'i. Faza'i. Jadi tidak dibaca faza'i, tapi faza'i. Ya, faza'i. Jadi ini apa ini? Antara diterangkan dan menerangkan. Cuma fungsinya ini adalah sebagai sebutan. Ini pokok kalimatnya. Al-ula. Ini pokok kalimat. Pertama, nafhatul faz'i was-sa'iki. Ya. Nafhatul faz'i was-sa'iki.
Kalau di ini kan kata sambung, bisa saja nanti nafhatul faza'i diulang lagi. Nafhatus saiki. Ya. Jadi nafhatu artinya tiupan tadi ya. Tiupan yang sangat faza'i, yang sangat menakutkan. Jadi nanti sama-sama kita dengarkan tiupan yang sangat menakutkan. Nafhatul faza'i. Dan sangat sa'ik ini suara yang sangat keras dari langit. Jadi tiupan yang menakutkan dan sangat keras memukul orang yang di bumi dan yang di langit. Itu nanti sama-sama kita hadapi itu. Iya apa enggak? Halo? Ya. Itu. Jadi dari sekarang dipikir-pikiran itu, maka kalau Umar bin Abdul Aziz, ya itu dia kan khalifah yang ke-8 di Muawiyah mungkin. Asal membaca sifatnya ayat-ayat yang balasan di akhirat, dia langsung menangis itu, menjerit. Diingatnya bagaimana tugas saya ini. Begitu caranya. Ya. Jadi nafhatul faza'i was-sa'iki. Jadi tiupan pertama ini tuh ya keras bunyinya. Ya. Tiupan pertama. Baru ini coba apa bacaannya? Qala ta'ala. Ya, qala. Qala bentuk apa? Madi. Mana fa'ilnya? Huwa. Ya, tersembunyi. Ta'ala ini sifat ya, kita belum belajar. Ta'ala ini arti tinggi ya. Jadi berfirman dianya Allah Ta'ala. Ini dalilnya. Dalil tiupan itu. Ini kalau ayatnya nih. Wa nufikha. Ini dipasifkan juga. Pasifkan fi'il madinya. Wa nufikha bis. Coba, ini wajib pandai baca. Apa nih? Fisuri. Bisuri. Terus ini pun fi'il madi. Fasaqa. Man fis samawati. Naam, man fis samawati. Ini ayat tapi lupa ya di mana tulis-tuliskannya nih. Man fis samawati, terus Wa man fil ardi. Fil ardi. Illa Man yasha. Tidak, illa man. Ansya. Ini fi'il madi nih. Illa man. Sya'allah. Apa barisnya? Man sya'allahi. Situ kenanya. Man sya'allahu. Ya, dia fa'il dari sya'a. Ini ayat yang dalam kurung ini. Wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Jadi ditiupkanlah pada sangkakala itu, ya, pada sangkakala, maka matilah, maka keraslah suara, ya, menakutkanlah, mematikan, mati boleh mati langsung, mematikanlah orang man yang di langit. Berarti ada orang di langit, bakal ada orang di langit, dan orang yang di bumi mati semua atau takut, jadi kecuali orang yang dikehendaki Allah. Kalau orang yang dikehendaki Allah berarti nggak mati. Ya, itu maksudnya di sini kekuasaan Allah. Itu diserahkan kepada kekuasaan Allah. Ya. Habis ini ayatnya. Silahkan. Apa kira-kira membacanya nih? Silahkan. Fayakhrabu. Ya. Jadi fayakhrabu. Aslinya khariba yakhrabu. Betul ya. Fayakhrabul. Apa bacanya? Kauni. Langsung sekali. Kalau mau kita pikir-pikir fa'il ini kan fi'il mudhari. Kalau dibuat huwa di sini nggak cocok. Langsung ini yang jadi fa'il. Coba bagaimana? Kaunu. Yakhrabul kaunu. Fayakhrabul Kaunu. kaunu. Baru ini belum belajar.
kullihi. kulluhu. 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 Berarti ini penegas. Ini karena sudah barisnya fa'ilnya kaunu, maka dia ikut kulluhu. Nah, setelah ditiupkan ini nanti, maka matilah orang di langit dan orang yang di bumi, kecuali orang dikehendaki Allah, maka robohlah atau runtuhlah, hancurlah keadaan semuanya. Ya, keadaan habis, berantakan. Ya. Nah, terus ini lagi. Ini masih ingat nggak? Wah, betul, belum belajar. Kalau ini sudah belajar ini sebenarnya. Apa namanya ini? Ba'du. Nah, lupa ya. Ah? Zarab. Ya, kalau zarab apa dibaca? Nggak ada yang mengerjakannya kan? Nggak ada yang mengerjakannya. Aslinya Ba'da. wa ba'da. Dan di belakangnya, lihat ya, di belakangnya menjadi arba'ina. Arba'ina. Sebenarnya waktu dia belum ada ini bacaannya adalah baris depan apa? Arba'una. Ya arbauna. Kenapa bertukar waw dengan ya? Berarti Zarab itu ada dua. Hah? Banyak. Iya, banyak laki-laki, dimulhakkan dia ke banyak laki-laki, tapi dia enggak laki-laki, cuma mirip jamak laki-laki, cuma karena beradanya sesudah ba'da. Sarab. Ya, mazrubnya ini. Jadi wa ba'da arba'ina, ya. Dan setelah 40, jadi biarpun dalam hadis, biarpun dalam ayat, nggak ada disebut, pokoknya 40 aja. Nggak ada disebut 40 hari. Pokoknya sesudah 40, ya. Yumpahu, ini kembali nih. Dipasifkan juga ini. Wa ba'da arba'ina yumpahu saniyatu. Ya. Setelah 40 ditiupkanlah yang kedua, akan yang kedua. Saniyata ya. Wa ba'da arba'ina yumfahu saniyata, ya. Setelah 40 ditiupkanlah tiupan yang kedua. Jadi berapa kali tiupan nanti? Dua. Ini tiupan yang pertama, roboh habis semua. Ini tiupan yang kedua. Terus sedikit lagi. Coba baca ini. Sampai ke sini wajib benar. Ayo. Nafkhatul ba'su. Bakti. Iya, ba'si. Kan menerangkan ini ba'si. Ini sama tadi yang di atas ini. Di mana? Ini nafhatul faza'i. Ini pun begitu. Nafhatul ba'si. Qala ta'ala. Jadi nafhatu apa arti nafhatu tadi? Tiupan. Kalau ba'si berbangkit. Berbangkit lagi. Berbangkit. Jadi kalau tiupan pertama ini hancur. Hancurkan. Hancur. Tiupan kedua baru berbangkit. Nanti sama-sama kita tunggu itu. Makanya terasa itu, wah gimana caranya ya. Makanya saya sebutkan tadi kalau Umar bin Abdul Aziz, dia merasa sekali dalam apanya itu, dalam hidupnya, ya. Nafhatul ba's, jadi tiupan kedua. Qala ta'ala, sama tadi. Qala fi'il madi, fa'ilnya huwa. Ta'ala yaitu sifat dari huwa. Berfirman Allah, ini juga dalam ayat. Summa Nufiha. Ya sama kutiba. Summa nufiha fihi ukhra. Faiza hum Qiyamun yanzuruna. Ini ada ayatnya. Ya, karena penulis enggak menuliskan ayat pula ya, Buya malas mencarinya. Jadi bisa nanti Fatur Rahman mencarinya, ya. Ini dia.
Kemudian ditiupkanlah padanya yang lain. Jadi tiup yang lain ini maksudnya tiupan yang kedua. Nah, ini maksudnya. Kalau sudah tiupan kedua, faizahum, maka tiba-tiba mereka manusia semuanya berdiri qiyam. Ya, kan ada ista'id qiyam. Qiyam. Bagaimana keadaan mereka berdiri itu? Yanzurun, menunggu. Latagak kasadunyo, bentuk apel pagi. Berdiri, ya, menunggu. Jadi tiupan pertama menakutkan, habis di langit, habis di bumi, semuanya pun sudah berantakan. Setelah itu selama 40, baru datang tiupan kedua. Tiupan kedua, baru orang pun semuanya sudah menghadap menuju mahsyar lagi. Itu etape ketiga nanti. Jadi baik ini kalau kita ulang-ulang, ya bukan malas bekerja, rajin bekerja, beramal soleh, gembira, ya. Jadi tidak ada berkecil hati, tidak ada bersedih hati, pokoknya optimis. Ini ya, jadi ini bacaannya nafhu fis surah, ya. An-nafhu fis suri. As-suri qarnun azimun iltaqamahu Israfilu yantaziru mata yu'mar binafhihi. Al-ula nafhatu faza' wa sa'iq, qala ta'ala wa nufiha fis suri wa sa'iq wa nufiha fis suri wa nufiha fis suri na'am fa sa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa ma sya Allah fa yakhrubul qawnu kulluhu wa ba'da arba'ina yunfahu tsaniyah nafhatul ba's, qala ta'ala summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Nah, sekarang bertemukah kita nanti anak sama bapak, keluarga? Tidak. Ya, sudah sendiri-sendiri. Nah, sekarang ini Ustadz buat kesimpulan, maksudnya kullu atin, ini bukan apa ya, bukan hadis, tetapi sudah kesimpulan logika, kesimpulan yang tidak bisa dibantah. Kullu atin fahuwa qaribun wa kullu madin fahuwa ba'idun. Sekarang setiap yang akan, atin ini aslinya atin, ya. Setiap yang akan, maka dia yang akan itu sangat dekat. Nah, sekarang menunggu hari berbangkit ini dekat atau jauh? Dekat. Nah, apa alasan? Karena kan cuma singgahan. Bukan. Karena akan. Nah, itu jawabnya. Kan belum terjadi. Iya, kan duniaku singgahan. Nah, maksudnya ini. Kan ada rumus setiap yang akan, maka itu dekat. Apa yang akan misalnya? Akan mati. Kan makan. Ya, akan makan sebentar lagi. Akan pensiun, akan pulang. Jadi setiap yang akan, Gajian. ya, setiap yang akan maka dekat. Dekat. Dan setiap yang berlalu maka jauh. Jauh. Misalnya sholat maghrib tadi Udah jauh. jauh. Masa anak-anak dulu Jauh jauh sekali. Masa tua Dekat. dekat. Masa copot gigi. Di depan mata. Nah, jadi inilah pelajaran kita. Jadi ini maksud Ustadz, kalau sudah bisa membaca nanti lambat-lambat mentelah ayat itu begitu kita. Jadi lama-lama paham. Jadi ini pun sangat bermanfaat. Jadi etape pertama adalah alam kubur, ya. Etape kedua adalah apa? Tiupan sang Sangkakala. etape ketiga nanti baru ini ketiga. Al-Ba'ts, berbangkit lagi. Ini enggak pilih ya, pokoknya jadi orang. Kecuali kalau memang enggak jadi orang. Nah, itu makanya menyesallah orang yang menutup mata hati. Apa katanya dulu? Ya laitana. Tapi kalau dalam Al-Qur'an
Surat Amma Yatasa'alun. Ya laitani kuntu turab. Turaba. Ya sekiranya nanti nggak ada, ya itu nggak mungkin. Kalau sekiranya nggak ada, sama-sama lepas. Tapi sudah pasti ada, lebih baik kita jadi baik-baik aja ya. Jadi berpikir-pikir kita dalam-dalam. Ilahuna faqat intahaina ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum. Nahdu nad'u ila Allah awalan. Allahumma faqihna fid din wa alimna ilma wa taqwir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah